Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai ia akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka, meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, perumpamaan tentang mina yang diceritakan di dalam bacaan Injil lewat Injil Lukas memiliki sifat yang sama atau paralel dengan bacaan tentang talenta yang disampaikan di dalam Injil Matius. Kita semua boleh belajar dan merenungkan bagaimana sabda Tuhan hari ini membantu kita untuk bertanggung jawab, membantu kita untuk mengembangkan hidup iman kita. Dan dalam tanggung jawab itu kita meyakini bahwa setiap kesempatan atau tantangan menjadi kesempatan untuk berkembang. Ada dalam ungkapan, setiap orang yang berani menghadapi tantangan, ancaman, ataupun permasalahan akan mengalami pertumbuhan dalam iman. Maka dalam bacaan pertama, ataupun juga lewat cara hidup Santa Cecilia, kita menemukan bahwa ada aneka macam ancaman
yang justru menjadi cara bagi kita untuk semakin beriman. Orang bertumbuh bukan hanya lewat situasi dan kondisi yang sudah nyaman, tetapi lewat setiap tantangan, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Kata orang bagi kita yang tinggal di Jawa, nek wong Jawa itu digendong atau dipangku, pada akhirnya justru akan mati, justru tidak akan berkembang. Itulah ungkapan yang membuat kita semua sadar bahwa kalau kita itu justru menerima hal-hal yang enak, dinina bubukkan, segala sesuatu dicukupi, seringkali membuat kita itu justru tidak berkembang. Tetapi justru ancaman, tekanan, masalah, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan membuat kita seperti Santa Cecilia, ataupun juga seperti anak-anak dan seorang ibu yang digambarkan di dalam bacaan pertama, memperkembangkan mina, memperkembangkan talenta, potensi yang diterima dari Tuhan sendiri. Maka apakah kita dalam hidup berani menghadapi tantangan, berani mengambil kesempatan untuk berkembang, atau justru kita mundur dan melarikan diri? Mari kita hening sejenak.